Di film itu, kosakata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Sehingga mereka menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal saya dikasih. Tapi apakah saya diterima, saya menerima atau tidak? Saya pastikan tidak menerima. Nah, ini saya jernihkan dulu ya. Sekarang kita masuk ke situasinya. Alkisah, pada sore hari itu saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber untuk memperbincangkan kasus kopi sianida itu. Disebutkan sebagai kasus kopi sianida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media. Ini adalah perbincangan kesekian kali. Karena 7 tahun itu menurut saya teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, sudah ada dua tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narsum di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri, dan kemudian ada dua pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama, ditambah satu orang staf dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guest bookernya, entah produsernya yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya tiba-tiba menarik tas saya dengan cara paksa tanpa bicara bu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Sembari saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Sekali lagi agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang akan bisa kontraproduktif. Nah, eh, firasat saya mulai berjalan. Ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya. Harus saya tandaskan. Posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersangkutan, tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya, bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia. Nah, setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal, saya mulai berbagi fokus. Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol, dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata krama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan. Apa itu? Sekali lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, eh, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas, ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya. Dan saya tidak mau berkonfrontasi di situ, biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya, di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo. Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikkan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya, memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlagak ingin, maaf, buang air kecil, tapi sebetulnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon seseorang yang merupakan kolega saya di salah satu lembaga negara. Tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia, tentang apa yang saya alami ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak dan saya menaruh rasa hormat karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Nah, eh, eh, langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Harus diingat,
Kita bicara KPK generasi 7 tahun lalu nih. KPK yang marwahnya begitu luhur, begitu harum di mata masyarakat. Yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya. Yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga penegakan hukum. KPK 7 tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama, kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya, beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang. Beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.